Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dari Imam Ahmad yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Uridat alayyal anbiya al-lailata bi umamiha." Semalam ditampilkan kepadaku para nabi. Kemudian faja'alan nabiyyu yamurru wa ma'ahu salasah. Maka ada seorang nabi yang lewat dan hanya bersamanya 3 orang. Ada nabi yang hanya diikuti oleh tiga orang. Kemudian wan nabiyyu wa ma'ahu al-isabah. Lagi seorang lagi nabi yang ditemani hanya dengan segolongan orang yang dapat dihitung dengan jari. Jadi nggak banyak, bisa dihitung dengan jari. Orang nganggo kalkulator atau komputer. Wan nabiyyu wa ma'ahu an-nafar. Ada lagi seorang nabi yang hanya ditemani oleh seorang saja. Kemudian wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun. Lalu Nabi juga lewat tapi tidak ada yang menemaninya, sendirian. Ada juga Nabi yang sendirian. Ada yang bersama 3 orang, ada beberapa orang, ada yang seorang, ada yang tidak ditemani oleh siapapun. Kemudian hatta mara alayya Musa alaihi salam wa ma'hu kabatun min bani Israil. Lalu lewatlah Nabi Musa alaihissalam dan ditemani oleh banyak orang dari kaum Bani Israil yang jumlahnya membuat aku kagum. Nah, jadi fa'ajabuni, maka itu menakjubkan aku. Jumlahnya oke banget pengikutnya itu. Faqultu, maka saya bertanya, man haula, siapa mereka itu? Kila, dikatakan, hada akhuka Musa wa ma'ahu banu Israila. Ia adalah saudara laki-lakimu, itu Musa, dan yang membersamanya adalah Bani Israil. Faqultu fa'aina ummati, saya bertanya, ya Allah, di mana umat saya? Faqila ungdur an yaminik. Dikatakan pada Nabi Muhammad, lihatlah ke sebelah kananmu. Fanadartu faidat tirabu qad sadda biwujuhir rijal. Maka aku kemudian melihat ke sebelah kanan, aku memandang ke arah kanan, ternyata saya melihat manusia itu bergelombang-gelombang hingga pemandanganku tertutup oleh wajah-wajah mereka. Oke, ngarep itu sopo, ngarep ketok, bener lagi ketok terus. Kemudian fakilali, maka dikatakan kepadaku, aradita, apakah kau ridho? Faqultu, saya jawab, raditu ya Rabb, saya telah ridho wahai Tuhan. Qala fakilali, maka dikatakan kepadaku, inna ma'aha ulai sab'ina alfan yadkhulul jannah biwari hisab. Di antara rombongan yang besar tadi itu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Berdoa saja semoga termasuk golongan yang surganya tanpa hisab. Nah, tentunya karena sing didongakne mung siji mung Ukasah bin Mihsan saja, kita harus berusaha. Karena di ayat 38 surah Al-Mudaththir dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin. Setiap hamba itu biasakan diminta pertanggungjawaban, dihisab maksudnya, akan amal perbuatannya illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Nah, siapa golongan kanan ini? Adalah orang-orang yang beriman, yang mereka istiqomah dengan amal-amal solehnya. Mereka langsung fi jannatin, mereka akan ada dalam surga-surga. Yatasa'aluna 'anil mujrimin,
saling bertanya tentang orang-orang yang berdosa. Nah, berarti enek golongan kanan nek menurut ayat ini tidak diminta pertanggungjawaban karena sudah pasti baiknya. Kalau kita berlogika begini, logika kita, kalau kita tidak berurusan dengan kejahatan, tidak akan berurusan dengan yang berwajib, kan begitu. Wong murid yang dunia gak berurusan dengan yang berurusan dengan yang buruk-buruk, maka tidak akan ada masalah. Maka siapa yang di dunia ini selama dia selalu ikhlas beriman, ikhlas beramal, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia banyak bertobat, mengampunkan dosa-dosanya dan berdoa akan diterima amal-amalnya, insyaallah ini golongan-golongan yang akan aman. Ya, golongan yang terbaik, yang sifatnya dia disebutkan dalam sebuah hadis dari riwayat Imam Ahmad juga. Yang pertama, aqra'uhum li kitabillah, yaitu kelompok yang paling bersungguh-sungguh memegang kitab Allah. Yang kedua, atqahum lillah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kemudian amruhum bil ma'ruf, orang yang paling getol dalam amar ma'ruf. Wa anhahum 'anil munkar, dan orang yang paling sungguh-sungguh dalam nahi mungkar. Kemudian wa ausalahum lirraham, dan orang yang paling gemar bersilaturahim. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang besok surganya tanpa hisab. Nah, makanya mudah-mudahan kita termasuk di antara 70.000, karena kalau kemarin kita baca hadis sebelumnya, di antara itu ada hadis yang menyebutkan bahwa masing-masing orang tadi itu masih akan membawa lagi 70.000 per satunya itu gawa 10, gawa 70.000. Maka mudah-mudahan kita katut itu. Nah, yang jelas mari bersungguh-sungguh. Ojo ledi. Dunia ini tidak lama, cuma beberapa waktu saja. Nah, makanya Nabi mengatakan, fidakum abi wa ummi, tebusan kalian adalah ayah dan ibuku. In istata'tum an takunu minas sab'ina alfan faf'alu. Jika kamu pengen termasuk 70.000 golongan tadi itu, maka berusahalah. Jika awakmu pengen dadi 70.000 golongan, maka berusahalah. Berbuatlah. Apa yang menyebabkan masuk surga tanpa hisab, gitu. Fa'in qasaratum fakunu min ahlin nidrat dirar. Ya. Jika kalian gitu kan, tidak mampu mencapainya, jadilah kamu termasuk ahli dirar, golongan sing akeh mau. Jadi kalau orang yang mampu dadi 70.000 golongan mau itu, kamu jadilah rombongan tadi. Jadilah rombongan tadi itu. Kemudian fa in qasartum fakunu min ahlil afuq. Kalau kamu tidak bisa mencapai golongan yang nampak wajah mereka tadi itu, jadilah kamu golongan yang paling ufuk, nang ufuk. Meskipun terketok wajahnya sih masuk nang kono. Ya nek kowe emang yo wis berusaha yo sih ora mampu, jadilah golongan sing masuk dalam rombongan sing ketok wajahnya gak ketok kowe dadi nang kono sing nang ufuk tadi itu. Fa in qatra'aitu sama unasan yatahawasun. Kenapa? Aku masih melihat di belakang sana itu orang-orang masih berdesak-desakan. Jauh kayak banget. Nah, pokoknya mari kita berusaha entah dengan doa, entah dengan amal soleh, wis pokoknya budidaya piye carane melu dadi golongan mau. Ya. Kemarin saya adu napas di kolam renang. Melayu itu kalau tenang kan saya abot renang. Kenapa? Nah, Melayu kan keseleren. Nah, renang
Kesel mendelep. Karena malah terus melumah terus biasa. Orang untuk melumah, orang untuk melumah. Nah, wah ya pokoknya gitu, blok terus. Nah, kalau ngadu napas, mentek napasnya. Alias begini loh. Saya berusaha lah. Meskipun kau tidak mencapai finish nomor 1, gitu, tetaplah kau mencapai finish nomor sekian. Berusaha. Tetap berusaha apa? Gudone urip ya akeh tenang. Ya. Gudone akeh. Neng berusaha lah kita untuk tetap istiqomah. Wah, nah, dia mau jadi sufi ya. Jadi sufi. Nah, itu. Makanya sing rung dibojo ndang golek bojo secara neng akhirat gak ono KUA. Ono KUA-ne ta ono. Nah, itu. Makanya Mbah Maimun lu mengatakan seperti itu. Orang yang tidak beristri itu besok di akhirat nggak punya istri. Kenapa? Karena wabdilhu daran khairan min darni. Wa zaujan khairan min zauji gitu. Jadi kan yang enggak itu kan enggak ada. Cuma dia punya selir saja. Kan beda gitu. Orang di bojo sing disebut pemilik mahkota daripada bidadari-bidadari itu. Nah, itu kalau piye lah. Itulah. Nah, penting wedok ya mau. Kita itu berusaha lah. Antara yang berusaha jadi golongan sing suan neng buri. Ya caranya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini insya Allah kita akan jadi orang-orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Nah,